Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Abdul warahmatullahi Aziz wabarakatuh. Sukarnawadi. Alhamdulillah bisa kembali bersama Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun berada. Insya Allah kali ini bisa memberikan manfaat yang sangat baik bagi kita semua, karena bersama saya Bapak Haji Muhammad Sunarto, nurse ya, Iya, nurse. Nurse Haji Muhammad Sunarto, M. Kep spesialis keperawatan jiwa. Ya. SP Kep J. SP Kep Kep J. J. Nah, spesialis keperawatan Jiwa. jiwa. Iya. Subhanallah. Kalau M Kep itu Magister saja. Magister Iya. keperawatan Iya. dan spesialis Keperawatan keperawatan jiwa. jiwa yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Mutiara Sukma di Mataram atau di Selakalas gitu. Iya, betul. Beliau ini berasal dari, bisa diperkenalkan diri Pak? Saya kalau asalnya dari Sulawesi Selatan, lebih tepatnya Kabupaten Pindrang. Saya aslinya sih orang Bugis, tapi di Lombok lumayan lama. Sudah berapa tahun Pak? Dari 92, berarti 28 tahun ya. Berarti 28 tahun sudah. 28 tahun ya. Dan Iya. dan nggak pernah balik, mungkin Lebaran baru balik ya. Oh iya, Lebaran Kalau saja istri berbalik. mohon maaf dari mana? Istri dari Jawa, orang Blitar. Oh, dari orang Blitar, masya Allah. Iya. Putra putri semua lahir di sini dong? Tidak juga, di Blitar malah. Oh, di Blitar malah. Oh, Iya, gitu. jadi Ya, alhamdulillah. waktu saya Masih kuliah di Indonesia lah kuliah di UI kemarin mengambil spesialis saya. Istri kebetulan tinggal di Blitar, jadi saya bolak-balik ke Blitar, Jakarta waktu itu. Subhanallah, Iya. subhanallah. Begini Pak Sunarto gitu. Iya. Saya ini kan diamanahkan di Duti, namanya sebuah organisasi. Duti itu Dewan Ulama Thariqah Indonesia. Iya. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua Duti di NTB, untuk wilayah NTB, di mana secara umum kita ketahui Thariqah itu kan sebagai salah satu aliran dalam tasawuf, yang mana lebih memprioritaskan pendidikan spiritual, pendidikan rohani, yang mana visi misinya yang membersihkan jiwa dengan cara yang sebagaimana tuntunan dalam Islam lah, sebagaimana bimbingan para sufi atau para wali lah ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang bersih jiwanya. Nah, sekarang saya tertarik sekali sebagai ketua Duti ingin memperluas wawasan tentang kejiwaan manusia itu dari segi kita bilang dari sisi apa ya, sisi kesehatan atau sisi ilmiah atau apa ya, mungkin bahasa yang tepat ya Pak. Iya. Itu kan kalau dari sisi agama Islam itu kan memang sudah cukup jelas ya bagaimana tuntunan dalam membersihkan jiwa atau menyehatkan jiwa lah ya, membuat jiwa seorang itu menjadi lebih baik lah gitu kan. Iya. Nah, sekarang secara medis atau secara ilmiah, secara ilmu kesehatan, terutama kesehatan jiwa, itu mungkin pertanyaan mendasarnya begini, kita mulai dari bagaimana sih kok bisa sebuah jiwa itu menjadi jiwa yang baik, lalu ada jiwa lain yang jiwa yang buruk, itu bagaimana mendefinisikannya dan seperti apa prosesnya atau kronologinya sehingga terjadi ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang buruk. Iya. Jadi kalau kita harus melihat bahwa jiwa itu sebenarnya ini, jadi kita harus clearkan dulu antara agamawan atau ulama dalam hal ini memandang jiwa. Betul. Karena jangan sampai nanti bahwa jangan kami juga dalam arti pakar, tapi di jiwa dalam artian hanya terkait dengan lahiriahnya. Iya. Artinya bisa dilihat. Karena secara jadi jiwa itu bisa dilihat ternyata. Tapi dari sisi ilmu kedokteran jiwa atau ilmu kesehatan jiwa. Tapi kalau dari sisi agama, ya tadi jelas nggak bisa dilihat. Oh iya, betul. Iya, nggak bisa dilihat ruh. Soalnya karena berbicara tentang jiwa secara ruhaniah. Nah, kalau kami jiwa secara lahiriah. Artinya itu terlihat. Terlihat dari mana? Karakter kita, cara kita berbicara, cara kita berinteraksi, cara kita melihat perilaku orang lain. Nah, itu jiwa secara lahiriah bisa dipelajari. Ya, semua bisa dipelajari, tapi kalau dari sisi agama itu harus memang pakar-pakar juga. Kalau begini, orang awam pun bisa melihat, oh, orangnya baik. Dari mana kita mendefinisikan bahwa itu orang itu baik?
Betul. Ada jiwa lahiriah yang bisa Nah, itu jiwa lahiriah. Artinya itu semua orang bisa mencuma, memang ada kepekaan tertentu bisa, oh iya orangnya ini baik, orangnya ini kurang baik misalnya dari situ. Tapi antara lahiriah dan ruhaniah itu bukan dua hal yang bertentangan sesungguhnya. Sama sekali tidak bertentangan. Justru itu harus berjalan selaras. Harus berjalan saja. Jadi antara raga atau fisik, jiwa secara lahiriah dan jiwa secara ruhaniah itu harus berjalan beriringan. Kalau tidak berjalan beriringan, dampaknya apa ya? Itu tadi ada yang misalnya perilakunya buruk, orang ini baik perilakunya karena itu tidak beriringan. Iya. Kemudian caranya misalnya kalau kami memandangnya bahwa cara memperbaikinya atau cara membuatnya dia baik atau tidak baik, kembali bahwa dasarnya dulu. Nah, dasarnya ini penting. Yang saya pahami dasarnya ini ketika sedari ke masa kanak-kanak begitu ya? Sebenarnya kalau dasar utama ya jelas, kalau dari agama juga memandangnya bahwa dasarnya dulu pada saat proses bertemunya sel sperma dan sel telur. Sedari itu malah. Iya. Itu dasarnya. Karena gini misalnya, secara psikologis kalau kondisi orang tua tidak tenang di saat memproduksinya, itu juga bisa berdampak pada jiwa. Jelas. Subhanallah, itu luar biasa. Iya. Karena kenapa? Itu kan berdampak kepada janinnya. Contoh misalnya, ketika sedang memproduksi terburu-buru. Misalnya, apakah anaknya ini nanti ketika lahir dia orangnya, karena secara psikologis orang tuanya tidak bagus. Nggak tenang. Betul. Apalagi mohon maaf, ya misalnya gini. Contoh, kedua orang tuanya belum sah. Maksudnya tidak halal ya? Tidak halal. Nah, itu bagaimana itu dampaknya? Jelas dampaknya buruk. Buruk ya? Buruk. Subhanallah. Artinya, kan tidak siap untuk itu. Ya beda dengan halal dengan haram kan ya? Iya. Dari aspek artinya itu kedua orang tuanya tidak siap untuk memiliki anak. Tidak siap. Subhanallah. Sementara anak itu sudah jadi ya. Iya. Nah, itu pertemuan. Jadi dari aspek pertemuannya dulu yang pertama. Setelah bertemu, kan biasanya gitu. Kalau orang tuanya siap, pasti dia akan menyayangi dengan baik. Betul. Akan merawatnya dengan baik. Kemudian akan ngomong, anakku sudah besar, yang pintar ya nak, misalnya gitu kan. Dia elus perutnya, bapaknya pun juga akan mendukungnya. Tapi kalau misalnya orang tuanya dia sudah misalnya sering bentrok, sering bermasalah, pasti juga si anak juga akan stres. Nah, mungkin juga dalam agama misalnya, ngaji misalnya kan. Ngaji bagaimana hasil anak itu pasti baik. Maksudnya ngaji ketika masih dalam kandungan. Dalam kandungan. Luar biasa, insyaallah. Nah, itu berarti menanamkan karakter di situ. Jadi secara ilmiahnya saja membenarkan bahwa ketika orang tua baca Al-Quran itu berdampak positif bagi janinnya ya. Betul, karena ketenangan tadi, ketenangan jiwa. Intinya di ketenangan jiwa orang tuanya. Betul. Nah, setelah itu misalnya dalam proses, kalau dia baik dalam prosesnya, baik dalam dukungan ibu, baik dalam dukungan bapaknya, dia lahir. Nah, kemudian si anak itu kan kalau dia misalnya diinginkan maksudnya? Iya, artinya memang anak itu diharapkan untuk lahir. Karena ada banyak tuh anak yang tidak diharapkan lahir. Betul. Iya, tadi misalnya yang tidak halal tadi misalnya. Iya, malah mau digugurkan itu. Iya, nah sudah diinginkan pasti akan berbeda perasaannya. Ya Allah, anakku lahir, saya akan gendong, saya akan berikan kasih sayang sepenuhnya. Jelas juga anak itu misalnya dari sisi batin dia akan nyaman. Karena yang dikenalnya, pertama ibu misalnya dia akan mengenal. Antara pada saat di dalam kandungan misalnya dalam perut itu kan yang paling detak jantungnya si ibu, sehingga anak misalnya kalau didekatkan dipeluk misalnya gitu seperti itu, maka anak akan tenang karena dia merasa ini orang yang saya kenal dalam perut saya waktu saya masih dalam kandungan. Jadi merasa tenang. Nah, tapi berbeda dengan misalnya kalau anak itu dibuat dengan stresor yang tinggi, ya dibuat, ini pasti akan berdampak juga. Memang kadang-kadang ada banyak hal-hal yang disepelekan oleh orang tua ya. Misalnya tingkah laku orang tua sehari-hari itu kan kadang-kadang banyak yang tidak mempedulikan bagaimana respon respon batin anak gitu ketika misalnya orang tua berantem misalnya atau bersuara keras ataupun berkata kasar. Itu ternyata sangat berdampak ya bagi sangat berdampak dan itu akan tertanam bahkan.
bukankah bisa gini? Maaf saya tidak dalam konteks misalnya Ustadz jelas lebih paham ya, atau guru lebih paham terkait dengan itu. Tetapi anak ini adalah lahir dengan kertas putih. Betul. Nah, fitrah siapa suci, bersih. Fitrahnya suci. Tapi siapa yang menanamnya? Ya orang tuanya. Yang pertama orang tua dulu. Tanamnya apa? Misalnya mohon maaf, dengan perilaku yang tidak baik, dengan contoh-contoh yang tidak baik, dengan kata-kata yang mohon maaf kasar. Karena apa? Anak itu adalah peniru ulung. Ya, luar biasa. Jadi misalnya gini. Gak perlu disuruh niru, udah niru aja dia. Dia niru. Lebih baik misalnya kalau mau nyuruh anak, jangan disuruh. Tapi dipraktekkan. Betul. Nah, contoh bisa aja. Gini. Ya. Sholat nak misalnya. Kalau misalnya nak sholat, tapi si orang tua tidak sholat. Nggak sholat, susah. Nah itu dia. Tetapi misalnya kita sholat tanpa disuruh anak itu, pasti dia akan. Betul itu, benar sekali menurut Allah. Subhanallah. Begitu juga dengan hal-hal lain kayak ngaji. Betul. Kadang-kadang juga gini ya, Pak Haji kadang-kadang kita dalam hal sebaliknya, larangan juga. Iya. Misalnya kita ngelarang anak, dosa pegang HP anak. Betul. Tapi orang tuanya pegang HP itu dia masalah. Susah juga itu ya Allah, benar. Bahkan kadang-kadang kita dibalikin. Iya. Nah itu dibalik, bapak aja pakai kok. Ibu aja pakai HP, dihidup aja dengan HP. Nah gitu dia. Jadi kadang-kadang orang tua egois juga ya. Nah itu. Jadi ya ini yang harus kita kenali bersama-sama, bahwa kalau kita ingin mencetak generasi yang baik, maka orang tua harus mencetak dirinya sendiri yang lebih baik dulu. Betul. Jadi persepsi bahwa bagaimanapun anak itu ya tergantung orang tuanya itu benar lah ya. Sangat benar malah. Sangat benar. Jadi kalau anak nakal ya udah orang tuanya nggak benar didiknya, itu sudah benar. Tapi gini misalnya orang tua bisa saja gini. Orang tua atau orang yang dituakan menjadi ada model di situ. Misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan ada pertanyaan. Gimana dong orang tidak ada orang tuanya misalnya? Nah, kembali ada modelnya ada di situ. Modelnya itu siapa yang mengasuh dia? Oh iya, yang mengasuh. Sebagai yang menggantikan posisi orang tuanya. Betul. Yang menentukan ya. Karena walaupun misalnya single parent atau orang itu, tapi dia mampu memberikan kasih sayang, dia mampu memberikan model, itu juga anak itu akan baik. Bukan berarti bahwa tidak ada orang tua nanti akan tidak. Iya. Tapi bagaimana kita kemudian menilai beberapa namanya fakta ya. Kan tidak sedikit juga orang tua yang baik tapi anaknya tidak baik. Ya yang mungkin sering kita dengar misalnya Nabi Nuh ya. Kalau dari sisi agama kan Nabi Nuh seorang nabi, tapi kan anaknya kan ada yang tidak beriman kan gitu. Dan yang lain-lain kan kasus-kasus lain yang banyak ya, betul. Itu apakah kemudian kita harus artinya itu kan orang tuanya kita yakin baik gitu. Tapi anaknya tidak baik. Kayak tadi tidak beriman. Itu kira-kira sebabnya apa? Apakah masih sebabnya itu juga orang tuanya? Kembali ke tetap orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Orang tua. Iya, jadi gini. Pola pendidikan itu kan ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama kan tadi lingkungan. Kita berbicara tentang bahwa dasarnya orang tuanya. Nah, setelah itu makanya contoh juga misalnya dalam mungkin Tunggu sudah juga pernah memahami dengan baik. Contoh misalnya gini. Kalau mau harum maka bertemanlah kau dengan penjual parfum. Iya, begitupun konteksnya seperti itu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip misalnya tidak berperilaku baik, anak pun juga akan bisa mengikutinya. Nah, jadi itu karena relatif gini, anak itu jadi anak dengan usia yang perlu rentan perhatian dalam pola pendidikan itu dan pola asuh itu di anak 3 tahun sampai dengan 18 tahun. Jadi misalnya gini, 8 sampai 18. 3 tahun sampai dengan 18 tahun. Itu masa untuk membentuk jiwanya yang baik. 3 sampai 18. 3 sampai 18 tahun. Itu betul-betul itu masa yang harus diperhatikan dengan baik gitu. Kalau terabaikan itu bahaya ya. Iya, dampaknya nanti panennya di usia dewasa. Iya, benar. Usia dewasanya dia panennya. Dasarnya di situ lah ya. Iya. Penanaman pondasinya di situ. Iya, jadi makanya pendidikan orang tua, pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, di lingkungan itu harapannya itu baik gitu. Iya. Jadi misalnya kayak tadi mungkin contoh saya tadi menyebut contoh Nabi Nuh misalnya kan Nabi Nuh ini beriman tapi kan istri beliau kan tidak. Nah berarti si anak yang tidak beriman ini ya karena ibunya. Betul. Nah sekarang kalau boleh saya bertanya antara ibu dan bapak sekarang, antara ibu dan ayah sesungguhnya yang paling berperan
yang paling utama perannya bagi pembentukan jiwa anak itu siapa sih sebenarnya? Ataukah sama atau mungkin ada yang lebih atau bagaimana? Dua-duanya. Dua-duanya sama. Dua-duanya tidak sama. Ada yang lebih. Karena tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kenapa saya mengatakan dua-duanya sama? Karena kedua peran itu pasti ada semua. Contoh betul sekali. Contoh misalnya gini. Dikala masih anak-anak mencari jati diri, maka si anak itu dia lebih suka anak laki-laki itu lebih tenang lebih suka ibunya. Ya. Dan anak perempuan itu lebih dekat dengan bapaknya. Betul sekali, saya punya 2 anak perempuan, Masya Allah lengket. Karena ada namanya Oedipus kompleks, kayak perkembangan seperti itu. Dia memang lengketnya seperti itu, lawan jenis. Oh begitu. Iya. Itu sudah fitrahnya begitu. Fitrahnya begitu ya. Fitrahnya begitu. Jadi anak laki-laki itu dekatnya sama ibunya. Sama ibunya ya. Iya, bahkan nanti makanya nyamannya lah gitu ya. Nyamannya dan memang kebetulan. Nah, makanya nanti misalnya kadang-kadang seorang anak yang cukup dekat dengan orang tuanya pasti begini. Kamu nanti kalau mau istri mau seperti apa? Anak perempuan misalnya pasti mengatakan seperti bapak saya. Berarti itu bapak menjadi figur yang baik. Bagi dia. Bagi istri. Memberikan nyamannya bagi si anak tadi itu. Iya betul. Nah, begitu pun juga dengan misalnya anak laki-laki ditanya, mau seperti apa? Seperti ibu. Seperti ibu saya. Iya. Karena karakternya di situ dia. Iya. Nah, inilah yang perlu di di keluarga itu sebenarnya intinya. Gitu. Baik, sekarang mengenai tadi kita kembali ke dari usia 3 sampai 18. Ada mungkin poin-poin penting yang harus diprioritaskan oleh orang tua dalam membentuk karakter atau jiwa anaknya ketika usia itu. Hal-hal yang paling utama untuk diperhatikan itu kira-kira apa? Iya, yang jelas gini, berperilaku yang baik. Itu satu kata kunci dulu, berperilaku yang baik. Nah, tetapi perilaku tadi saya katakan bahwa perilaku baik itu bukan yang kata-kata ya, bukan. Bukan yang kata-kata artinya menyuruh, memerintah, bukan dengan itu. Tetapi lakukan. Nah, contoh, misalnya kalau orang tua itu mau rajin anaknya sholat, maka sholatlah. Rajinlah sholat. Itu dia. Maka anak pun menjadi anak yang rajin sholat, Masnya. Subhanallah. Sederhana sekali ya. Kalau mau rajin ayat ngaji, maka ngajilah. Rajinlah mengaji. Betul. Usahakan selalu setiap hari ngaji. Iya betul. Nah gitu dia. Nah itu contoh-contoh. Tadi karena apa? Karena orang tua anak itu adalah tadi plagiator atau plagiator ulung sebenarnya, peniru ulung. Nah sama dengan ini, tolong hindari kata-kata yang negatif. Apapun itu. Yang penting negatif ya. Ya, contoh misalnya. Ya, tapi jangan dicontoh, ini maksudnya contoh yang dilakukan kadang-kadang yang salah adalah dasar kamu anak nakal. Nah, siapa sih yang lahirin kamu? Padahal sudah nyata lahir dari dia kan. Itu kata-kata itu tuh. Sehingga kan ada rasa tidak nyaman di sini pada anak tersebut. Ada rasa sakit hati, ada rasa dendam, dan itu membekas lama. Dan itu nanti panennya pada saat di atas usia 18 tahun. Panennya di atas 18 tahun. Iya, artinya dampaknya itu muncul. Nah, kalau dia semakin mudah munculnya, semakin cepat munculnya, maka itu biasanya istilahnya kalau kami itu prognosisnya atau perkiraannya itu lebih buruk. Iya, jadi kalau seseorang itu kena masalah kesehatan jiwa lebih cepat, biasanya kedepannya itu perkembangannya ke depan itu lebih buruk. Begitu. Sekarang kalau kita berbicara soal kecerdasan anak nih, artinya semua orang tua pasti ingin anaknya itu pintar ya, pintar, cerdas, jadi juara terus. Nah mungkin ada tips-tips khusus untuk membentuk karakter yang cerdas, pintar dan berjuara terus di kelas itu. Gini, sebenarnya saya kurang sepakat karena cerdas itu sebenarnya itu relatif ya. Cerdas itu yang penting gini. Apakah dia lebih besar bergantung pada secara genetik orang tua? Ada, cuma nggak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Nggak sepenuhnya dari sana. Iya, jadi biasanya itu gini, kecerdasan itu sebenarnya beberapa riset mengatakan bahwa itu kecerdasan dipengaruhi oleh ibu. Itu benar nggak itu? Iya. Oh, jadi kalau ibu cerdas, selamatlah anak. Iya. Ibu cerdas secara intelektual. Cuma istri saya kayaknya kecerdasan, kelebihan cerdas kayaknya. Gitu ya. Jadi gitu. Tapi nggak bisa ngadapinnya. Jadi curhat saya nih Pak. Oke, lanjut. Nah kemudian misalnya gini, tadi saya katakan bahwa ibu. Nah, tetapi itu biasanya lebih banyak dipengaruhi juga oleh lingkungan.
tadi lingkungan pertama adalah orang tua. Kalau misalnya di lingkungan rumah kita adalah pembelajar, maka anak-anak juga biasanya akan menjadi pembelajar. Nah, cara untuk membumikan kemampuan literasi anak. Nah, sekarang itu ya jangan pegang HP, peganglah buku. Peganglah buku. Nah, contoh misalnya gini, orang tua itu, anak itu biarkan nyoret-nyoret, kita juga asik dengan membaca, maka anak akan ikuti itu perilaku itu. Tapi sekarang kita lihat, masih banyak orang yang buka-buka buku. Ada 1 dari 200 lah. Iya, nah itu dia masalahnya. Nah, jadi Nah, banyak kan tidur padahal dia pegang HP. Betul. Padahal kalau dia tidur kan nggak perlu disuruh ya. Iya. Dia akan tidur juga. Iya. Tidur nak masih di depan TV. Iya. Nak sholat nak. Dia masih tidak mau pindah dari depan TV. Allah, luar biasa. Nah, jadi gitu. Ini hal-hal seperti itu. Sering sekali dilalaikan oleh orang tua memang. Nah, itu dia. Dipikirnya itu nggak mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jadi yang intinya adalah mari kita menjadi role model. Iya. Itu sebenarnya role model. Satu hal mungkin yang juga penting dan ini ya marak kita saksikan di masyarakat kita, orang tua yang sibuk di luar ya. Sibuk di luar dalam arti banyak kesibukan ya, jarang pulang. Aktivitas betul. Kerja atau apa. Itu sesungguhnya apakah anak itu merasakan hal yang negatif, misalnya apakah dia merasa kurang kasih sayang, sering ditinggal, atau tidak tentu juga seperti itu? Gini, tergantung ya. Gini, ada orang tua sibuk, kedua orang tuanya sibuk, tetapi dia tahu bagaimana memberikan kebutuhan psikologis anak. Nah, itu yang penting ya. Iya. Silahkan selagi kebutuhan psikologis anak sudah terpenuhi, setidaknya gitu kan. Betul. Ada kadang-kadang gini, orang tua itu, maaf, dia sibuk. Alasannya apa? Kenapa sih kamu sibuk misalnya gitu? Kenapa sibuk di luar ini terus? Terus mau cari, anaknya protes misalnya, bapak ini pergi kerja, ibu ini pergi kerja aja gitu misalnya. Tapi apa dilakukan? Ini kan juga untuk kamu, dia bilang gitu. Saya cari uang untuk kamu. Iya, itu tidak baik seperti itu ya. Lah iyalah, justru itu yang harus dihilangkan gitu. Jadi bukan mengatakan bahwa saya cari uang untuk kamu. Itu berarti anak itu butuh kebutuhan psikologisnya, bukan untuk materinya. Nah, terus salah satu langkah-langkah dalam ini mungkin bagi bapak ibu yang mungkin sibuk di luar ya, itu seperti apa yang sekiranya hal-hal penting yang harus diperhatikan untuk memenuhi psikologis anak, kebutuhan psikologis anak di tengah-tengah kesibukan sibuk. Contohnya. Contoh pulang kerja. Kadang-kadang kalau bapak ibu itu yang buruk ini dulu, yang buruk sampai di rumah apa yang dilakukan kira-kira? Datang taruh baru tas misalnya gitu. Tidur, baring, anak itu apa kata-kata? Sana, capek bapak nih. Kamu tuh udah tahu bapak capek masih itu mencederai psikologisnya. Nah, yang harus lakukan adalah itulah jangan berikan sisa tenaga kepada anak. Jangan memberikan sisa tenaga kepada anak. Tadi saya katakan itu tadi, pulang ke rumah kan sudah capek dari luar, dari kantor tuh kerja. Sampai di rumah sisa tenaga, sehingga kalau sisa tenaga tadi emosi yang keluar. Nah, jadi caranya adalah hadir secara psikologis, temui, ngobrol ya sebentar, bicara dari hati ke hati. Contoh misalnya, nak gimana tadi sekolahnya, menyenangkan nggak sekolahnya? Ada nggak masalah dengan teman-temanmu? Gimana tadi ini? Sudah makan belum? Iya, sepele. Baru tidur. Nah, baru itu kalau dia memang ada ungkapan diungkapkan sambil ngomong, sambil misalnya usap dia gitu, misal seperti itu. Nah, tetapi itu jarang dilakukan. Biasanya pulang tidur udah. Tidur. Malah ngomel-ngomel. Iya, karena capek, sisa tenaga itu tadi. Jangan memberikan sisa tenaga ke anak. Betul, itu kedua orang tua. Jadi, walaupun kedua orang tuanya bekerja, tetapi dia mampu untuk secara kualitas hadir, itu nggak masalah. Iya. Nah, sering kan sekarang ini kan permasalahannya gini. Secara fisik hadir, secara fisik full di rumah, tapi secara psikologis tidak. Kenapa? Ya, hidup di di gadget misalnya. Benar. Atau dia sibuk-sibuk sendiri. Kayak gitu. Nah, ini yang harus disadari semua sebagai orang tua.
Betul sekali. Nah, kan ada itu ya, ada istilah kita dengar fobia. Yeah. Biasanya kan ada yang fobia, entah itu kerupuk lah, fobia kecoa lah, atau fobia hal-hal semacam itulah. Itu kira-kira keadaan-keadaan seperti itu, kondisi-kondisi fobia seperti itu, kira-kira apa penyebabnya itu, Pak Haji? Macam-macam sih. Apakah itu juga akibat ada peristiwa atau yang ada penanaman psikologis di saat usia tadi atau bagaimana? Iya, jadi fobia itu bisa terjadi pada usia apa saja sebenarnya. Tapi yang jelas ada traumatis. Ada traumatis biasanya? Iya, jadi gini, contoh misalnya kalau anak, ya, anak pada dasarnya tidak takut terhadap hal-hal yang mungkin membahayakan jiwa menurut persepsi kita. Ya. Ya. Tidak takut. Tidak takut sebenarnya. Sebenarnya. Tetapi yang membuat dia takut adalah kembali ke orang tua. Maksudnya orang contoh tua. ular. Iya. Anak tidak takut tentang ular. Yang takut adalah orang tuanya. Orang tuanya. Takut orang tuanya ini lah. Dalam bentuk orang ya, kayak contoh misalnya gini. Kecoa. Ya, kecoa. Tiba-tiba anaknya misalnya santai aja gitu. Santai aja dia melihat kecoa. Tetapi si orang tua yang bereaksi berlebihan ikut juga. Ikut juga takut anaknya. Atau contoh. Iya. Kaget. Atau contoh misalnya gini. Kalau si anak ya ada peristiwa terjadi, terus dikagetin. Contoh kemarin gempa misalnya ya. Sebenarnya anak enggak terlalu bereaksi. Enggak paham malah sama gempa. Tetapi pada saat dia duduk tiba-tiba diangkat gitu teriak kencang. Itu peristiwa traumatisnya di situ. Jadi sangat takut sama. Dianggap sebagai ancaman. Luar biasa. Kayak gitu. Jadi seharusnya sebagai orang tua yang peduli sama kejiwaan anaknya, dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak menampakkan rasa takut itu. Betul. Contoh misalnya takut ular. Iya. Fobi ular misalnya gitu ya. Iya. Oke. Nggak masalah kalau memang dia nggak mau fobi, nggak usah mengatakan, oke, sana nggak ada apa-apa, pergi lihat sana. Walaupun kita nggak mau. Iya. Gitu ya, walaupun kita takut sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, mungkin yang berani siapa yang berani nggak lihat. Kita agak jauh aja, nggak masalah. Nah gitu. Sehingga tadi tidak menularkan hobinya kita kepada si anak tersebut. Apalagi sampai kadang-kadang orang tua itu sengaja nakut-nakutin anak. Misalnya, awas kecoa itu begini. Awas nanti ada ini. Jadinya semuanya. Betul, termasuk menakuti kepada orang-orang profesi tertentu. Gitu ya. Misalnya polisi misalnya. Iya, awas kamu nakal apalagi kamu polisi. Dia jadi takut sama polisi. Takut sama polisi. Jadi fobia polisi jadinya. Fobia tidak, tapi dia punya persepsi biasanya. Iya. Punya persepsi buruk. Persepsi buruk. Yang mengancam. Iya, misalnya sampai anak kecil misalnya gitu. Iya. Awas kamu nakal ya, dari suntik kamu. Sama dokter, sama perawat. Jadi trauma dia sama suntik. Iya, dia enggak berani sama suntikan. Gara-gara seperti itu. Iya. Jadi hal-hal seperti itu ya luar biasa, artinya sepele tapi ternyata sering diabaikan dan dilalaikan oleh orang tua. Iya, nah kayak gitu seperti itu tertanam. Iya. Tertanam. Tapi untuk mengobatinya sekarang, misalnya yang fobia atau yang trauma hal tertentu. Iya, ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan dengan perlahan-lahan mengenalkan. Perlahan-lahan mengenalkan. Contoh, lihat gambar. Perlahan-lahan lihat gambar. Iya. Yang kedua, bisa dengan nanti setelah lihat gambar, lihat videonya. Ini mohon maaf, gambar apa dan video apa? Ya tergantung apa bahan tempat takutnya. Begitu. Contoh kecoa tadi misalnya. Kan dia takut. Ya? Kan dia takut. Tapi kan dari ini, jauh dulu misalnya, dipegang oleh orang lain. Iya, gambarnya. Itu perlahan-lahan. Nah, kemudian setelah perlahan bahwa ini kan tidak, yang dia takutnya karena mengancam kan, dan itu kan juga pemahaman bahwa menurutmu mati nggak kalau kamu pegang ini? Iya. Ini kan gambar, mati nggak? Kecoa membunuh nggak sih? Ada nggak sih korbannya gara-gara orang pegang kecoa akan mati? Nah, kita akan tidak ada kan ya? Iya, dia akan jawab gitu. Dia akan jawab pasti seperti itu, karena memang tidak mengancam. Iya. Artinya bisa saya simpulkan kita seakan-akan ingin membangkitkan kesadarannya. Betul, bahwa persepsinya. Yang persepsinya, mindsetnya bahwa hal yang ditakuti ini sebenarnya sesungguhnya tidak menakutkan gitu. Betul. Itu yang secara perlahan kita arahkan ke sana gitu. Betul. Ya, itu dia. Nah, diperlihatkan gambar, setelahnya familiar dengan gambar, nanti yang bergerak dengan video misalnya atau gambar TV. Nah, setelah itu nanti lihat dia di gambar nyata.
Nah, setelah lihat gambarnya, dan itu memang butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang ya? Butuh waktu yang panjang. Dan keinginannya dia sendiri berubah. Oh iya. Ya, kemudian misalnya terapis gitu dia. Nah, seperti itu. Nah, begitu pun juga sama dengan ular. Ya, tidak harus menyentuhnya misalnya kalau memang ularnya berbahaya, tetapi setidaknya bahwa ular-ular itu bisa lihat gambar dulu. Lihat ya di TV. Kemudian lihat di kandang, di misalnya di yang ular-ular yang jinak-jinak itu kan banyak yang pelihara juga seperti itu. Nah, seperti itu yang metode-metode yang bisa digunakan sebenarnya. Tadi kan kita bicara banyak hal tentang jiwa manusia yang panennya di atas 18 tahun. Iya. Masa penanaman dan penyiramannya barangkali itu kan dari 3 sampai 18. Sebut saja misalnya, dan ini tidak sedikit orang yang ya buruk lah perilakunya, artinya perilakunya buruk. Nah sekarang menurut ilmu kesehatan jiwa itu sendiri, mungkinkah dan sedang seperti apa proses memperbaiki jiwa atau perilaku yang buruk tersebut di usia yang mungkin di atas 20 bahkan 30? Iya, mungkin. Iya, kalau misalnya gini. Tetapi itu bisa dikatakan bahwa relatif itu menghaluskan. Iya, karena sebenarnya sudah terbentuk karakter. Karakter itu sudah terbentuk. Sulit lah ya untuk dirubah total gitu mungkin ya. Total tidak bisa. Tidak bisa kalau total. Karena ada pasti misalnya gini, orangnya tukang marah, orangnya pemberontak. Iya. Itu bisa diperhalus saja. Karena tadi saya katakan usia 18 tahun itu, kenapa saya katakan 3 sampai 18 tahun? Karena usia tersebut 18 tahun itu sudah terbentuk. Iya. Jadi kalau kita misalnya gini, contoh kita membuat patung, kasarnya kan sudah jadi. Ya. Tinggal kita finishing. Dihaluskan. Nah, jadi setelah itu hanya kita menghaluskan saja. Tapi bentuk sudah ada. Nah, supaya tidak terlalu menonjol yang kasar-kasar itu dihaluskan. Nah, bisa dihaluskan dengan orang-orang di sekitarnya, lingkungan lah ya, pergaulannya. Tapi kapan dia terpancing, dia akan bisa muncul lagi. Gitu. Kapan terpancing, malah dia mudah muncul. Kembali ibaratnya aslinya itu muncul. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, makanya jadi selain pendidikan yang baik, contoh-contoh yang baik, keteladanan yang baik, juga lingkungan dan pergaulan yang baik. Betul, lingkungan dan pergaulan yang baik. Itu juga memang harus menjadi penekanan. Makanya masyarakat itu juga mempunyai kekuatan yang besar terhadap si anak atau terhadap orang-orang tertentu yang belum memiliki karakter, atau orang-orang yang tadi yang sudah punya karakter yang bisa kembali lagi ke karakter aslinya kalau sudah. Iya, kayak gitu. Mohon maaf Pak Haji. Iya. Banyak pertanyaan lain yang akan kita tanyakan insyaallah, tapi karena mungkin untuk episode pertama cukup. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Ilmunya luar biasa sekali. Bapak Ibu semuanya, semua kita yang ada dimanapun, mohon diresapi kembali baik-baik semua pesan-pesan berharga, pesan-pesan emas yang disampaikan oleh beliau tadi, karena manfaatnya untuk generasi kita semua, anak-anak kita, supaya mereka menjadi masa depan yang cerah dan gemilang. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.